Selamat malam saudara, selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Para calon jemaah umroh asal Indonesia masih menantikan solusi dan kompensasi terkait kebijakan Arab Saudi menutup sementara akses untuk ibadah umroh ke Tanah Suci. Apa langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia demi menjamin dan memfasilitasi hak para jemaah? Kita akan bahas di Sapa Indonesia Malam bersama sejumlah sorotan lain soal virus corona baru yang membuat ratusan WNI diobservasi di Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu. Saya Liviana Cerlisa, Anda menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Saudara, keputusan Kerajaan Arab Saudi menangguhkan sementara visa umroh demi mencegah penyebaran virus corona baru membuat jemaah haji asal Indonesia kecewa. Meski demikian, pemerintah terus mencari solusi terbaik demi menjamin hak para calon jemaah tetap terpenuhi. Tak sedikit calon jemaah umroh yang kaget dan kecewa pasca Kerajaan Arab Saudi menutup sementara akses kedatangan umroh sebagai pencegahan penyebaran virus corona. Para calon jemaah umroh mengaku ikhlas, namun meminta pemerintah memberikan kompensasi atas batalnya keinginan mereka untuk umroh ke Tanah Suci. Mungkin kecewa ada, tapi mungkin ini jalan yang terbaik dari Allah yang Maha Suci, bahwa kita dituntut untuk selalu sabar, bahwa untuk ibadah itu benar-benar. Kalau kecewa namanya manusia ya Mbak, pasti ada, tapi kita serahkan aja sama Allah. Mungkin ini yang terbaik karena virus itu Mbak. Mohon ada kebijakan lah dari travel dan pemerintah, karena kita udah siap-siap sedemikian rupa dari Balikpapan nyebrang laut, naik, pokoknya udah luar biasa. Para pengusaha biro perjalanan haji dan umroh pun meminta masyarakat bersabar dan memaklumi keputusan pemerintah Arab Saudi. Negara yang memutuskan itu negara kerajaan, Mas. Negara yang sangat luar biasa ketika memutuskan, tidak ada kata lain, kita harus jalan. Sehingga kami tidak bisa berbuat banyak. Kecuali tadi bahwa agar vendor yang telah kami bayarkan ini tidak hilang uang itu di situ. Ya, penerbangan khususnya mungkin insya Allah bisa kita ajak duduk bersama, dan tadi sudah merespon. Kami sudah bikin surat kepada semua vendor, baik perhotelan, penerbangan, dan lain-lain. Pemerintah telah berkoordinasi dengan sejumlah asosiasi penyelenggara haji umroh terkait nasib calon jemaah umroh yang gagal berangkat. Menteri Agama Fahrul Razi menegaskan, jemaah umroh tetap akan diberi kompensasi, baik berupa penjadwalan ulang keberangkatan maupun perpanjangan visa tanpa biaya tambahan. Kewajiban mengangkut sudah sangat jelas dalam konvensi tersebut. Akibat penundaan sementara ini, maka airline akan tidak mengenakan biaya tambahan. Di luar itu, airline juga akan mengambil langkah-langkah baik yang diperlukan untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap situasi kahar tersebut. Semua pihak terkait tidak akan membebankan biaya tambahan apapun kepada jemaah atas penundaan keberangkatan ibadah umroh. Pihak airline tidak menghanguskan tiket keberangkatan dan kepulangan jemaah yang terdampak akibat kebijakan pemerintahan Arab Saudi. Pihak airline akan segera melakukan reschedule keberangkatan jemaah terdampak tanpa harus membebankan biaya tambahan kepada penyelenggara perjalanan ibadah umroh demi kemaslahatan jemaah umroh. Pemerintah Indonesia memahami keputusan pemerintah Arab Saudi sebagai langkah negara tersebut memproteksi negaranya dari penyebaran virus corona. Keputusan Arab Saudi menangguhkan pengajuan visa termasuk Indonesia sangat berdampak. Terlebih minat masyarakat Indonesia untuk umroh meningkat dalam 5 tahun terakhir. Pada 2014 hingga 2015, jumlah jemaah umroh Indonesia mencapai 649.000 orang. Sementara pada 2018 hingga 2019, jumlahnya mencapai 974.650 orang. Bahkan pada 2017 hingga 2018, jumlah jemaah umroh sempat menembus 1,5 juta orang. Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara, bagaimana pemerintah menjamin dan memastikan para calon jemaah umroh tetap mendapatkan haknya hingga ada kepastian status penerbangan umroh ke Arab Saudi? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Di Menara Kompas sudah hadir Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj. Selamat malam Pak Mustoli. Kita juga akan sapa dari Bandung, Jawa Barat, ada tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan Ali Mohtar Ngabalin. Selamat malam Pak Ali. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, kita akan sapa dari Manado, sudah ada Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Sajili. Selamat malam Pak Aceh. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Lufina, Mas Mustoli. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ngabalin. Siap Bapak. Saya ke Pak Ali dulu. Pak Ali, sikap pemerintah dan bagaimana nasib jemaah haji, jemaah calon umroh asal Indonesia yang masih belum dapat kepastian sampai sekarang? Ya, jadi yang pasti sampai dengan jam ini pemerintah lakukan hubungan komunikasi yang intensif dengan pihak Saudi Arabia dengan harapan agar bisa memberikan jaminan terhadap hak-hak para jamaah haji, termasuk diantaranya adalah mereka yang sudah dalam perjalanan. Seperti kita ketahui bahwa mereka yang saat ini sedang dalam perjalanan kemudian bisa diterima melalui akan clearance untuk bisa melaksanakan ibadah umrah di Saudi Arabia, kecuali memang beberapa yang tidak langsung melakukan tiba di Saudi Arabia. Itu yang dilakukan oleh Departemen Negeri, kemudian dengan Menteri Agama adalah visa dan tiket mereka yang sudah dipakai, dan setelah pembatalan sementara, penundaan sementara dari Kerajaan Saudi Arabia, pemerintah juga mengkomunikasikan itu dengan para airlines maupun asosiasi. Dengan demikian dipastikan bahwa hak-hak para jemaah haji itu juga bisa terjaga dan terpelihara, dan begitu maka himbauan yang disampaikan kepada para jemaah umroh, ya saya maksudkan adalah umroh, untuk tetap sabar dan tenang karena pemerintah terus melakukan komunikasi dan hubungan diplomatik yang tidak terputus dengan Kerajaan Saudi Arabia. Begitu Mbak Livia. Oke. Saya ke Pak Mustoli. Pak Mustoli, kalau kita bicara pelaksanaan umroh, apalagi sekarang kalau kita bicara mau masuk bulan Ramadan, setelah itu bulan Syawal, artinya sudah harus ada persiapan haji. Betul. Jika kondisinya masih seperti sekarang, apa yang bisa dilakukan? Itu yang kemudian kita dorong supaya pemerintah, stakeholder, dalam hal ini adalah Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, kemudian Kementerian Pariwisata, Kementerian Luar Negeri. Jadi umroh ini, persoalan misalnya penundaan umroh oleh negara Arab Saudi ini bisa menjadi titik awal warning kepada kita semua bahwa ada persoalan krusial setelah proses ini, ada namanya haji yang dilakukan secara serentak. Ini bukan untuk menakut-nakuti pemerintah, tetapi saya kira ini harus menjadi perhatian yang serius dan dipersiapkan jauh-jauh hari bahwa setelah ini akan ada persoalan yang lebih krusial, agenda yang lebih krusial yaitu haji. Karena kan Ramadan, setelah Ramadan itu Syawal itu adalah persiapan haji, di mana proses haji itu juga orang berdatangan itu secara serentak 221.000 jamaah haji Indonesia itu akan berangkat ke sana. Nah, tetapi terhadap persoalan virus corona ini sendiri, kebijakan Arab Saudi yang cukup mengejutkan, saya kira ada hal-hal penting yang saya kira perlu dilakukan oleh stakeholder. Di sini ada Kang Aceh senior saya kira perlu juga Komisi 8 misalnya mendorong supaya segera dibentuk krisis center terkait dengan persoalan umroh. Karena sampai hari ini misalnya, sampai dengan hari ini pemerintah Arab Saudi itu kan belum jelas sampai kapan kebijakan ini diterapkan. Nah, maka ada Bang Ali, ada Kang Aceh, saya kira perlu sama-sama untuk kemudian menenangkan jamaah. Tadi Bang Ali sudah menyampaikan dan Menteri Agama sudah merilis juga bahwa tidak boleh ada pungutan-pungutan bagi jamaah umroh yang sudah
membayar. Kan ada 3 tipologi Mbak yang kemudian jamaah umroh yang perlu diperhatikan. Pertama adalah jamaah umroh yang sudah masuk ke wilayah Arab Saudi sebelum kebijakan ini dirilis. Yang kedua adalah jamaah umroh yang tadi diliput oleh teman-teman Kompas yang sudah datang di bandara tetapi kemudian dibatalkan. Nah, yang lebih banyak lagi sebetulnya adalah jamaah umroh yang 1 minggu atau sebulan ke depan yang sudah terjadwal akan berangkat. Ada lagi yang sudah tiba di negara ketiga tapi kemudian harus Betul, kembali. itu yang di Turki tadi itu ya. Itu saya kira, tapi semua ini karena mereka ini kan sudah membayar, sudah katakanlah lunas. Jadi kewajiban jamaah umroh itu sudah selesai. Tinggal kemudian hak mereka. Apa itu? Dia diberangkatkan. Ada juga misalnya wacana merefund begitu ya. Tetapi saya kira wacana merefund ini belum tepat karena ada kebijakan tadi dari Kementerian Agama maupun stakeholder lain bahwa ini akan di reschedule. Ini saya kira pilihan-pilihan yang bisa dilakukan oleh pihak pemerintah. Tetapi yang jelas bahwa kedudukan jamaah adalah sebagai konsumen, di mana dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan dipertegas secara lex specialisnya ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, di mana ketika kewajiban mereka sudah dilakukan maka hak mereka harus diberikan. Itu kan kalau tadi kata Pak Ali yang penting bagaimana negara menjamin hak-hak para jemaah umroh tersebut. Tapi saya ke Pak Aceh dulu. Pak Aceh, kalau tadi Pak Mustoli bilang perlu dibuat krisis center terkait dengan hal ini untuk menjamin penuh bahwa pemerintah dan juga negara menjamin hak-hak para jemaah umroh. Perlukah demikian? Gini, saya coba untuk mengkritisi ya soal kenapa Indonesia ditetapkan sebagai negara yang terdampak virus corona, ya, dan itu Indonesia menjadi bagian dari 23 negara yang ditetapkan itu ya. Padahal kita tahu bahwa klaim pemerintah sendiri menyatakan bahwa Indonesia ini insya Allah bebas dari corona ya. Kalaupun ada yang terkena virus corona yang positif itu kan mereka justru yang berada di luar negeri. Gitu. Nah maksud saya begini, kalau kita mau menyepakati bahwa pemerintah bisa menjamin bahwa proses penanganan virus corona ini bisa dilakukan dengan baik, tentu pemerintah Arab Saudi tidak akan menjadikan Indonesia menjadi bagian dari 23 negara itu. Gitu. Poin saya adalah memang mesti ada penjelasan dari pemerintah Arab Saudi kenapa Indonesia dimasukkan menjadi bagian dari 23 negara yang dinilai terdampak virus corona. Gitu. Nah, sehingga dari situ kita bisa tahu ya, kalau kita mampu untuk bisa mendapatkan penjelasan lebih komprehensif dari pemerintah Arab Saudi soal kenapa Indonesia dijadikan menjadi 23 negara yang terdampak virus corona, maka nanti akan dengan mudah kita membuat treatment kekurangan apa yang bisa kita lakukan kalau kita mampu untuk bisa menyelesaikan penanganan virus corona yang ada di Indonesia gitu. Itu dia tadi Pak Ali. Kalau kata Pak Aceh diidentifikasi dulu kenapa Indonesia dimasukkan ke dalam kategori negara yang terindikasi terkena wabah virus corona. Artinya kenapa Indonesia harus dimasukkan ke dalam bagian tersebut sementara belum ada satupun di Indonesia warga negara kita yang terkena virus corona. Ya, itulah maka melalui Departemen Luar Negeri, Bapak Presiden telah memerintahkan untuk perwakilan pemerintah, dalam hal ini adalah KBRI, untuk memberikan penjelasan kepada otoritas kerajaan Saudi Arabia. Dengan begitu maka seperti kita ketahui bahwa kantor staf Presiden juga telah mendapatkan informasi dan laporan dari Departemen Luar Negeri bahwa karena penjelasan KBRI, Departemen Luar Negeri dan dalam hal ini adalah juga Departemen Agama yang terus memberikan penjelasan komunikasi dengan Kerajaan Saudi, khususnya adalah Departemen Luar Negeri Kerajaan Saudi
Dengan begitu, dengan penjelasan yang utuh dan simultan, komprehensif istilah Kang Aceh, maka jemaah haji yang telah mendarat di Saudi Arabia maupun yang di Jeddah itu telah diterima setelah melalui pemeriksaan kesehatan. Itu artinya apa? Itu artinya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini KBRI, Departemen Luar Negeri, itu berhasil menjelaskan kepada kerajaan Saudi. Saya ingin tambahkan bahwa bukan saja Indonesia, bukan saja Indonesia yang dilakukan untuk pencegahan sementara, penundaan sementara, tetapi memang ada beberapa negara-negara lain. Itu artinya bahwa bukan karena apakah Indonesia dimasukkan dalam negara yang berdampak corona dan lain-lain sebagainya. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa otoritas kerajaan Saudi Arabia memang melakukan itu untuk menghentikan seluruh pelaksanaan ibadah umroh. Dari penjelasan inilah maka pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab juga terhadap warga negara Indonesia yang melaksanakan ibadah umroh, menjelaskan bahwa mereka telah sampai di Jeddah, mereka telah sampai di Saudi Arabia, dan Indonesia tidak termasuk negara yang berdampak terhadap coronavirus. Inilah nyata yang langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Proses diplomasi dilakukan oleh pemerintah untuk melobi Arab Saudi untuk membuka lagi pintu untuk jemaah umroh kita kembali menunaikan ibadah umroh di sana. Tapi kemudian jadi pertanyaan, jika memang pintu ini masih ditutup, kalau kita bicara soal visa untuk ibadah umroh itu kan ada tenggat waktu 10 sebelum keberangkatan, 15 hari ketika di sana. Katakan seperti itu, betul ya Pak Mustoli? Bagaimana dengan hal ini untuk mereka jemaah haji yang batal berangkat atau sudah dapat jadwal berangkat, visanya sudah ada di tangan tapi pintu untuk melaksanakan ibadah umrohnya ditutup. Mereka harus apply visa ulang atau seperti apa Pak Ali? Tadi setelah rapat terbatas yang dipimpin oleh Bapak Presiden, kemudian membicarakan itu langsung dengan Kedutaan Besar Saudi Arabia di Jakarta, dan juga KBRI membicarakan ini langsung dengan Departemen Luar Negeri Saudi Arabia. Dan ini terus dilakukan negosiasi, dan kalau sekarang ini jam 19 malam, maka di sana agak sore, tetapi besok direncanakan jam 10 KBRI juga akan melakukan negosiasi ulang dengan Departemen Luar Negeri dan Kerajaan Saudi Arabia terkait dengan visa jemaah. Karena itu insya Allah pemerintah terus melakukan negosiasi, pemerintah terus melakukan diplomasi agar bisa memberikan jaminan terhadap hak-hak warga negara Indonesia, jemaah umroh yang hari ini telah berada di melakukan perjalanan, meskipun ada yang sekarang ada di negara tujuan ketiga, sebagian sudah kembali, kami mendapatkan laporan langsung dari Departemen Luar Negeri, tetapi bagi mereka yang sekarang visa dan tertahan, juga pemerintah tidak membiarkan, tetapi melakukan komunikasi terus dengan pihak Kerajaan Saudi Arabia dan Departemen Luar Negeri Saudi Arabia dalam hal ini. Oke, saya ke Pak Mustoli. Pak Mustoli, kalau kita bicara soal pelaksanaan ibadah umroh, sekarang taruhlah pintu untuk melaksanakan ibadah umroh ditutup selama 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Ya. Seberapa masif dampaknya untuk para antrian jemaah umroh nanti ke depannya? Karena kalau saya baca-baca di beberapa artikel kabarnya bisa ditunda sampai Oktober ataupun sampai November nanti. Betulkah demikian? Nanti kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam.